Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua, plus ada tema utama yang akan coba saya sampaikan mengenai Bojan Hodak akhirnya mendengarkan apa atau sebagian keluhan dari teman-teman Boboto mengenai sisi kanan pertahanan Persib Bandung. Nah, apakah akan memang ada sosok baru atau bagaimana? Nanti kita punya hasil evaluasi dari Bojan Hodak. Namun sebelumnya saya coba infokan ke teman-teman Bobotoh, ini juga titipan dari teman-teman yang kemarin menyaksikan langsung laga Persib melawan Borneo FC di Sijalak Harupat gitu ya. Jadi ini kabar duka sebetulnya teman-teman, bukan ada yang meninggal atau kerusuhan gitu ya, bukan itu. Namun kendaraannya hilang dan tidak tanggung-tanggung, katanya ada 3 kendaraan motor yang hilang padahal diparkir di belakang mobil polisi. Jadi saya coba sedikit ceritakan kronologinya dan biar bisa menjadi pelajaran buat teman-teman Bobotoh yang lain juga. Jadi begini, tadi ngirim pesan bahwa memang di dalam parkirnya ini teman-teman Bobotoh ini parkir di dalam stadion di belakang apa ya tadi itu untuk gerbang BE atau BU gitu ya. Jadi di sekitaran itu untuk parkirnya, dan itu pun katanya parkirnya memang tidak jauh dari mobil polisi, bahkan bisa dibilang ya di belakang mobil polisi lah gitu ya. Jadi setelah pertandingan kemarin malam akhirnya kan setelah nyari-nyari kok nggak ada. Nah, ternyata 2 motor lagi yang di belakang tuh lagi nyari juga sama orangnya, dan memang tidak ada gitu. Sehingga mereka bersepakat nanya ke polisi yang terdekat yang ada di situ. Menurut polisinya ya boro-boro, katanya ini mah boro-boro mikiran motor leungit, katanya cai-cai ge eueuh gitulah kata ya Pak polisi gitu ya. Jadi sok we ditaroskeun ka anu tukang parkirna. Jadi mereka nanyain ke tukang parkir dan memang tidak ada, karena kan begitu masuk parkir langsung di kasih tiket dan ditarik untuk uang parkirnya, jadi bayar di depan gitu ya. Nah, setelah cari tidak ada tukang parkirnya, namun ada tukang parkir yang ada di sekitaran situ. Ketika ditanya ya memang tukang parkirnya ya nggak tahu juga loh, saya nggak tahu, nggak di sebelah sana. Tadi siapa yang ngasih karcisnya ya kan nggak tahu. Jadi si teman-teman Bobotoh ini nggak tahu juga, nggak perhatiin lah muka tiketingnya atau yang ngasih tiketnya siapa. Akhirnya ya memang tidak ada solusi, dan akhirnya raib teman-teman. Jadi 3 motor semalam hilang di Sijalak Harupat. Jadi memang kronologinya begitu. Kalau memang sudah parkir, padahal ini di dalam stadion katanya, dan sudah dapat tiket parkir, sudah bayar 10.000. Nah, ini memang menjadi satu hal yang harus diperhatikan juga sebetulnya. Kalau memang tanggung jawab siapa, sebetulnya masuk ke dalam tanggung jawab Panpel. Ini untuk ranahnya Panpel ya teman-teman, karena yang mengadakan satu pagelaran acara, satu acara hiburan dengan mengundang, harus kan ada pihak keamanan, pihak ini, pihak itu. Jadi ya sebetulnya Panpel Persib ini sudah harus mempertimbangkan semua resikonya gitu, termasuk kehilangan kendaraan. Nah, memang ya Jalak Harupat kan sekarang masih pengelolanya Pemda, dan Pemda pun ya harus kerjasama dengan warlok atau warga lokal di situ mungkin ya. Jadi ya diberdayakan lah. Nah, mudah-mudahan kedepannya GBLA ini kan lebih pakai sistem tiketing yang yang ada vendornya lah gitu, bukan sistem orang atau ormas yang memang narik tiket, bayar pergi gitu ya. Jadi ya ini menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga ya kalau memang boleh usul, kalau mau nonton lebih baik ya bayar sama di warung setempat atau sekitar, atau di rumah-rumah warga itu biasanya menerima titipan motor untuk menyaksikan ke Sijalak Harupat maupun ke GBLA gitu. Jadi tinggal jalan sedikit, nggak jauh lah gitu ya. Ya wayahna we, misalkan mau aman ya udah gitu ditungguin sama
sama yang punya warung atau yang punya rumah gitu ya, walaupun ya sekarang masih 10.000, tapi kalau event-event khusus kayak final kemarin, semifinal, memang 15.000 di rumah warga atau di warung, tapi ya wajar lah dengan harga beda 5.000 dengan di dalam stadion gitu ya. Bukan berarti di dalam stadion nggak aman, tapi ya ini buktinya memang tidak aman gitu ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi saja. Jadi pesannya lebih baik untuk kalau di Sijalak Harupat dulu parkir di rumah warga atau di warung lokal saja, itu lebih aman teman-teman, insya Allah lah, karena yang jaganya langsung warga setempat atau yang punya rumahnya gitu ya. Jadi ya mangga dimanfaatkan di warung lokal sekitar. Bagaimana di GBLA pun sama, bahkan saya kalau nggak salah pernah nge-share videonya 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu rekomendasi parkir motor aman di sekitaran GBLA. Jadi bukan di dalam stadion, di perumahan warga Cempaka Arum. Jadi ini memang di perumahan warga banyak banget, dari mulai minimarket, ada Alfamart, ada Indomart, rumah makan Padang atau lahan kosong, rumah warga atau garasi orang, komplek perumahan, itu semuanya bisa, dan itu insya Allah aman teman-teman, karena dijagainnya udah ada CCTV, udah ada apa namanya portal gitu ya. Kalau di perumahan warga harga pun sama Rp10.000 gitu. Jadi ya itulah dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. Sekali lagi ya, untuk parkir lebih baik untuk sementara gitu, sebelum ada apa ya yang lebih aman di dalam stadion, ya lebih baik di perumahan warga atau di warung warga saja, itu lebih aman gitu ya. Dan mudah-mudahan ya segera digantikan dengan yang lebih baik lagi, amin. Dan untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nanyain, Kang, apakah Robby Darwis beneran pergi dari Persib Bandung? Nah ini jawabannya betul teman-teman, Robby Darwis akan pergi, tapi bukan dia lepas Persib atau meninggalkan Persib ya, tidak. Ini perginya hanya beberapa saat saja, karena akan ada piala Panglima TNI kalau nggak salah. Jadi setiap tahun ini itu Kesatuan TNI ini memang mengadakan kayak kompetisi tahunan menyambut ulang tahun negara Republik Indonesia atau menyambut 17 Agustusan gitu ya. Jadi TNI ini mengadakan turnamen. Nah ini Robby Darwis kebetulan kan anggota TNI, ya harus ikut ke sana. Tadinya atas nama yang didaftarkan Dimas Derajat, namun akhirnya Robby Darwis pun harus ikut. Jadi mungkin Dimas Derajat dapat dispensasi, tidak masuk namanya, yang masuk justru Robby Darwis, mungkin yang butuhnya pemain muda gitu ya. Jadi ya Robby Darwis yang memang harus pergi membela TNI gitu ya, di kompetisi lokal mereka, di intern kompetisinya gitu. Jadi nggak lama lah sebelum, mungkin kalau Persib masuk ke babak final juga ya siapa tahu bisa main di sana, amin gitu ya. Jadi nggak lama teman-teman, jangan khawatir. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah akan jadi untuk konser Sheila on 7 di GBLA? Nah ini insya Allah kayaknya memang jadi ya, karena itu kan masih lama juga. Kalau nggak salah 28 September, jadi Persib sendiri main dijadwalkan di GBLA itu ya pekan kelima atau bulan Oktober teman-teman. Jadi bulan Oktober sudah pindah kandang dari Jalak Harupat ke GBLA. Jadi ya kurang lebih seminggu atau 2 minggu sebelum Persib main ya ada konser Sheila on 7. Namun ini juga masih nggak tahu menentukan tempatnya, lokasinya di mana. Tapi kalau melihat denahnya ada kategori 1, 2, 3, 4 kayaknya memang di dalam stadion, cuma untuk panggungnya sepertinya di lapangan atletiknya. Lalu untuk penontonnya per kategorinya ada yang di halaman di rumput, ada juga mungkin yang di tribun ya. Ini nggak tahu lah, nanti kita coba lihat perkembangannya saja. Ada juga yang mengatakan memang di halaman parkir GBLA. Nah ini saya nggak tahu untuk yang untuk IO-nya bagaimana gitu ya, mengatur tata letaknya. Nanti kita update lagi masalah itu. Namun ya Wah Haji Umus saja kan belum tahu kalau memang itu
kan harusnya sudah masuk pemasukannya ke PT PBB, tapi menurut Tua Umuh ya belum tahu, saya belum diupdate ya. Mungkin di sini memang PT PBB juga mempunyai tim-timnya masing-masing gitu ya, ada tim A, tim B, tim C, tim finansialnya, tim promosinya dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin ya tidak selalu ngasih informasi ke Wahaji mungkin, jadi Wahaji agak sedikit mungkin tidak tahu gitu ya. Ini yang penting mah masuk aja pemasukan cair ke PT PBB gitu ya, Wak. Amin. Dan terakhir ini untuk tema utama kita teman-teman, yang mana ya kemarin terutama pertandingan kemarin malam akhirnya sudah terjawab. Untuk pertahanan sisi kanan memang diakui Bojan Hodak sedikit rapuh katanya. Kenapa? Karena ya memang di sini ada peran Hen-Hen, ada yang paling utama ada Robby Darwish dan ada Kakang katanya di sini, karena mereka masih muda katanya teman-teman. Jadi ya memang sengaja di press di situ, diplot di situ untuk Kakang, Robby Darwish bahkan Hen-Hen. Jadi ya sepertinya memang ingin mengembangkan kemampuan karena mereka masih muda, katanya mereka masih bisa berkembang, dan memang ya harus jangan dibully lah istilahnya tuh. Kalau baru melakukan 1-2 kali kesalahan ya jangan terlalu kasih tekanan, di pressure untuk mereka, karena ya memang ya masih muda, perlu juga bimbingan, perlu belajar ya, kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Jadi memang ya ada peranan penting dari teman-teman Bobotoh juga, sehingga untuk mendukung pemain muda ini lebih berkembang. Menurut Bojan Hodak begitu, bukan berarti ada pemain baru lagi gitu ya. Jadi maunya kan, oh ini ripuh di kanan, nah harus ditambah dan lain sebagainya ya. Mungkin pelatih melihatnya justru beda gitu ya, atau lain dengan kita. Menurut pelatih ya mungkin ini mereka masih bisa berkembang, wajar melakukan 1-2 kesalahan, yang penting ya kedepannya lebih baik lagi gitu teman-teman. Jadi hasil evaluasinya adalah ya Robby Darwish diharapkan menjadi saling bahu-membahu dengan Hen-Hen dan juga dengan Kakang Rudianto di situ. Jadi ya dipastikan atau ya mungkin tidak ada pemain baru di sisi pertahanan sisi kanan, namun Bojan memastikan akan ada 1 pemain asing. Nah sekarang agak ragu nih pemain asing, apakah memang striker atau yang lain, atau ada 2 sebetulnya, pemain asing 1 atau lokalnya 1 lagi. Nah ini menjadi apa ya, operasi senyap Persib Bandung versi kedua di musim ini tentunya nih, kita patut tunggu saja. Tapi ya kalau memang benar 1 pemain lokal masuk, 1 berarti yang harus keluar. Kira-kira siapa? Kalau memang ada pemain baru yang masuk berarti kan harus ada yang keluar ya. Kita tunggu saja, ini juga mungkin masih menjadi misteri teman-teman, nanti kita update lagi saja. Namun kabar terakhir Bojan Hodak tetap akan mendatangkan 1 pemain asing, katanya ya kalau bisa memang menjadi mesin gol baru untuk Persib Bandung. Berarti kan bisa penyerang atau bisa kayak Beltrame lah kemarin, gelandang serang iya, bisa jadi striker juga, dan mungkin ada sedikit ya sedikit apa ya, bisa beberapa posisi gitu ya. Jadi ya buy one get 2 gitu, jadi nggak rugi-rugi amat ya. Mungkin nanti kita tunggu saja updatean terbarunya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.